kemudian kepalanya agak bengkok sedikit, betul ya? Kalau 1 tambah 1, kita tidak percaya ini, kita tidak akan mungkin bisa melakukan aktivitas yang lain. Karena aktivitas yang lain harus hitung uang aja harus pakai matematika, betul toh? Nggak tahu matematika ditipu. Ya, kalau manusia tidak tahu matematika itu sama dengan apa itu? Dia sama dengan kerak. Contoh, maaf, contoh. Karena kalau kita kasih 10 buah di situ, saya minta maaf ya, karena ini sesuatu yang penting sekali supaya kita tidak mengidolakan akan rasio kita. 10 buah di situ, dia main gitu kan, asik main, kita ambil 1. Kita sembunyi. Dia asik main, kita ambil 1 lagi. Dia belum merasa apa-apa. Kita ambil 1, nah sisa 2 atau 3, baru dia berespons dengan istrinya. Ya, baru dia tahu ada yang hilang. Betul tak? Nah, saya pikir kalau manusia tidak bisa menghitung, dia akan dipermainkan seperti itu. Kalau dikasih banyak, dia karena dia pikir sudah banyak, toh dia ambil masih banyak, dia pikir masih banyak. Tapi sebenarnya sudah dicuri orang. Tapi harus mulai dari A. Dia bisa baca, dia bisa disini. Saya bisa berubah kalau saya tahu saya harus ikut A itu A, B itu B. Ya toh. Tadi pagi lucu anak kami. Tadi pagi kan? Iya. Ada. Saya sering kurus sama mereka dan saya bilang sering kali perlu begini saya bilang. Papa rindu sama Ade, Papa rindu sama Ade. Karena saya bilang begitu pasti bilang, tidak, Papa Ade rindu sama Mama, begitu kan? Papa rindu sama Ade, Papa rindu sama Ade. Tidak, Papa tidak boleh rindu sama Ade. Papa harus rindu sama Aceh. Kemudian saya bilang, tapi itu kan Papa. Nah mungkin kau paksa saya. Itu kan keluar dari hati saya rindu sama kamu. Nah, dalam pengertian bahwa saya rindu itu kan hak mutlak saya. Dia tidak boleh paksa saya untuk rindu sama yang lain. Nah, di sini kita melihat ada kebenaran otoritas. Maka, kebenaran otoritas tidak boleh dimulai daripada observasi mata kita. Tapi harus mulai daripada percaya. Maka Tuhan bilang begini, kalau engkau percaya saya, engkau akan melihat sesuatu. Saudara percaya Yesus? Saudara percaya Yesus? Saudara percaya Yesus? Saudara dan saya akan melihat perkara besar dalam gereja ini. Saya percaya ke depan, mungkin saudara tidak punya iman, tapi saya percaya saudara punya iman. Kita sama-sama punya iman. Kalau kita percaya, kita akan melihat sesuatu yang Tuhan buat. Maka saudara, percaya sama Yesus tidak dimulai daripada perhitungan, tapi harus mulai dari penyerahan diri secara mutlak. Kalau tidak mulai dari penyerahan diri secara mutlak, ingat itu membuat Tuhan menangis. Saudara percaya Yesus, sesulit apapun rumah tanggamu, saudara percaya Yesus, Yesus akan membuat sesuatu dan saudara akan melihat. Saudara percaya Yesus, saudara percaya Yesus, maka Yesus akan berbuat hal-hal yang ada dalam kebutuhanmu. Percaya pada Yesus, maka saudara tidak memulai daripada melihat dulu baru percaya. Saudara, kalau dilihat dari melihat dulu baru percaya, kekurangannya saya mau jelasin begini. Kalau melihat dulu baru percaya, bedanya dengan percaya dulu baru melihat. Bedanya begini, melihat dulu percaya, maka di sini kita akan memikirkan tentang siapa inisiator, siapa inisiator, siapa subjek, dan siapa objek. Saya ulangi kalimat ini. Dua kalimat ini sangat beda. Percaya dulu baru melihat. Tolong ikuti pikiran saya ya. Jangan ngaku, karena putus ini berarti tidak bisa nyambung. Percaya dulu baru melihat, melihat dulu baru percaya, itu sangat beda sekali. Karena dua kalimat ini bisa dibedakan dalam konteks siapa inisiator, siapa subjek, dan siapa objek. Kalau percaya dulu, tidak mungkin dengan usaha kita bisa mengenal Allah. Jadi inisiator bukan kita, tetapi yang berinisiatif membuat kita percaya adalah Tuhan. Ini jelas poin pertama. Kalau Tuhan adalah inisiator, maka harus mulai daripada percaya bukan melihat. Karena melihat itu adalah tindakan subjektif saya untuk mau membuktikan, begitu ya. Baru disini saya percaya. Tapi percaya adalah sesuatu yang mulai daripada Tuhan, yang membukakan hati kita, mencerahkan kita, membuat kita tahu akan dosa kita. Setelah itu baru kita melihat kemuliaan Allah. Jadi inisiatornya adalah Tuhan.
Subjeknya adalah Tuhan, objeknya adalah kita. Subjeknya aktif, sedangkan objeknya pasif, begitu. Saudara dan saya adalah objek, sedangkan Tuhan adalah subjek dan inisiator. Yang membuat saudara percaya adalah Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus yang di dalam diri manusia yang percaya sudah Allah tanamkan iman. Ini pelajaran yang mungkin agak-agak ini. Tapi kalau kau butuh, saya akan membuat ini untuk menjadi sebuah tulisan dan saudara bisa pakai untuk bisa mengerti. Jadi inisiator adalah Tuhan. Saudara dan saya adalah objek, maka saudara dan saya bukan inisiatif untuk percaya pada Allah. Kenapa? Kekristenan bukan agama, tapi kekristenan adalah penyataan Allah. Bukan manusia mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Allah yang membuat kita percaya. Maka saudara dan saya adalah pasif. Betul? Jelas. Saudara dan saya adalah pasif. Kita hanya berespons, tapi ketika kita berespons, Allah sendiri yang menaruh kemauan di dalam kita untuk berespons. Maka di sini kita melihat, jangan sampai kita menjadi orang percaya, kita punya talenta banyak, kita melayani Tuhan, kemudian kita bangga, oh, kita bisa. No. Sekali lagi, no. No way. Bila sama sampai kiri kanan, no way. Kasta, kita hanya pasif. Tuhan berinisiatif. Tuhan inisiator bagi kita. Nah, saya mau jelaskan lagi. Saya minta maaf banyak waktu saya pakai di bagian ini. Maka Tuhan bilang percaya dulu baru melihat. Percaya dulu baru melihat. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan melampaui rasio kita. Nah, saya ingin jelaskan lagi satu hal satu benarnya. Istilah percaya dulu baru melihat dan melihat dulu baru percaya ini saya ingin jelaskan lagi dalam konteks tertarik begini. Kalau kita melihat dulu baru percaya, berarti kita cari tahu dulu, cari tahu bukti-bukti, fakta-fakta, habis itu baru kita mengaku percaya. Kita membuktikan bahwa kita percaya, begitu ya maksudnya. Kita membuktikan bahwa kita percaya. Tapi percaya dulu baru melihat. Ingat, itu tidak akan memberikan satu potensi bagi kita bahwa kita membuktikan Tuhan baru kita percaya. Tetapi dalam kekristenan bukan membuktikan Tuhan, tetapi mengaku tentang keberadaan Tuhan. Itu beda. Kenapa? Sebelum kita percaya pun Tuhan sudah ada. Mau percaya atau tidak percaya pun Tuhan ada. Itu maksudnya. Jadi ketika kita dibuat menjadi percaya, bukan kita membuktikan bahwa kita menemukan Tuhan berdasarkan eksperimen kita, tetapi ketika kita percaya, kita mengaku bahwa Tuhan itu ada. Jelas. Jadi mengaku bukan usaha kita, tapi Tuhan yang membuat kita untuk menemukan Dia dan kita mengaku. Maka segala sesuatu harus mulai dengan percaya. Saya ulangi lagi. Percaya dulu baru melihat. Percaya dulu baru melihat. Ini yang harus membuat kita belajar terus sama Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya 100% sempurna. Betul? Ada orang yang katakan begini, kalau Tuhan menyatakan dirinya bagi saya sekutunya, baru saya percaya. Saya bilang orang ini mau cari mati. Iya, orang itu mau cari mati. Kenapa? Sama dengan dia bilang begini,